pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillah.
Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalian tahu kenapa ibu memanggilmu di sini? Ya, saya tahu karena saya menunggu teman saya sama. Kalau ibu belum tahu, mengapa kalian tadi melakukan hal itu? Terus sudah betul atau tidak yang kamu lakukan? Dan kenapa saya bilang saya tahu bahwa Terus siapa tidak kamu untuk memperbaiki kesalahanmu yang tadi? Terus dengan cara apa ya kamu memperbaiki kesalahanmu tadi? dan tidak mengambil. Terus kamu masih ingat tidak kesepakatan yang sudah kita buat sebelum kita pembelajaran ini? Boleh ya, kesepakatan kelas kita buat untuk apa? Kenyamanan dan kebahagiaan kita bersama dalam belajar. Maka kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu harus kita yakini bersama dan kita apa? Jalankan bersama. Sudah mau minta maaf, jadi tidak mengulanginya lagi. Sekarang yang boleh istirahat. Anak-anak, kemarin Bu Guru ngasih tugas ke kalian, ya, untuk dikerjakan di rumah toh? Sudah kalian kerjakan? Kalau sudah dikerjakan, coba sekarang kumpulkan di meja Bu Guru, ditumpuk yang rapi di meja Bu Guru, jangan berantakan, yang rapi. Kalau sudah bisa duduk kembali. Sudah? Hari ini siapa yang belum mengerjakan? Novi belum mengerjakan? Nanti Novi teman-temannya istirahat. Novi bisa di meja Bu Guru ya, menemui Bu Guru ya. Novi tahu kenapa Bu Guru memanggilmu ke sini? Bu Guru tahu setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Bu Guru dulu juga pernah melakukannya. Tapi apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Ingat dulu mengerjakan PR atau tugas harus tepat waktu. Apakah Novi meyakininya? Ya, Bu Guru tahu yang kamu lakukan itu pasti punya alasan ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? pulang sekolah saya main ke rumah saudara. Pulangnya sudah malam. Terus sampai rumah saya langsung tidur. Apa usahamu agar tidak mengulanginya lagi? Mengerjakan PR atau tugas setelah pulang sekolah.
lagi ya. Sekarang kamu boleh istirahat bersama teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Sidoarjo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Sidoarjo serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SDN 1 Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu Guru serta tamu undangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan dalam rangka diseminasi dengan teman sejawat modul 1.4 yakni budaya positif. Hal ini saya lakukan guna memenuhi tugas aksi nyata dalam Learning Management System Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Di sini saya untuk memenuhi tugas aksi nyata, saya mengadakan seminar kecil atau alih informasi tentang budaya positif yang akan saya terapkan di SDN 1 Sidoarjo ini. Di sini saya selaku calon guru penggerak yang nantinya bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan, saya ingin menularkan ilmu yang saya dapat kepada rekan-rekan semua di sini. Namun saya membutuhkan dukungan dari sekolah, juga kepala sekolah dan juga teman sejawat semua. Sebelum saya mempresentasikan modul 1.4 budaya positif, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Siti Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Fajar Suryanto dan pengajar praktik saya Bapak Muhari. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Langsung saja ke materi, yaitu budaya positif. Bapak Ibu pastinya sudah pernah mendengar ya, apa itu budaya positif. Ya, di sekolah tentunya sudah mengenal apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dengan bertanggung jawab. Ini budaya positif. Di sini ada pertanyaan pematik. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini untuk mendisiplinkan anak, hukuman-hukuman juga bisa diterapkan dalam mendidik kedisiplinan anak. Tapi yang perlu diingat ya, tidak semua hukuman bisa dipakai di sini ya. Hukuman pun sesungguhnya memiliki aturan dan prinsip dalam pemakainya. Agar apa?
agar hukuman tak menjurus ke arah kekerasan baik fisik maupun psikisnya anak itu. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak, yang artinya hukuman mendidik yang tepat untuk anak adalah komunikasi dan konsistensi. Ya, kita sebagai guru, kita harus mengajak siswa bersepakat membuat peraturan atau sanksi apa saja yang akan diberikan jika peraturan tersebut dilanggar. Kemudian adalah konsisten. Guru dan siswa harus memastikan semua pihak melakukan kesepakatan yang telah diberikan. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini memberikan reward atau penghargaan itu dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dalam memberikan penghargaan juga memiliki cara. Jika salah memberikannya, penghargaan akan berubah sifat dan fungsinya, bukan sebagai motivasi lagi, melainkan bisa dianggap sebagai upah. Jadi anak-anak nanti saya kalau disuruh Bapak Guru seperti ini, disuruh ngerjakan ini, nanti saya dikasih hadiah apa ya? Nanti anak malah istilahnya jaga lo gurune. Lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep. Di sini ada 7 topik dalam eksplorasi konsep, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Dan yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, restitusi segitiga restitusi. Nah, kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Ya. Ada A dan ada si B. Contohnya ada A itu Anda dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya. Teman Anda yang B, Anda itu menggenggam kepalan, ya. Kemudian teman Anda itu mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk membujuk Anda, mengancam atau menghardik, merayu, menyuap, apa saja dapat membuka kepalan tersebut. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma ini? Tetap mengepal. Ya, tetap mengepal. Tentunya, ya pasti tentunya tetap akan mengepal. Mempertahankan dengan sekuat tenaga saya tidak akan membuka tangan ini. Walaupun teman saya ada yang menghardik, mengancam, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya. Kenapa? Sesungguhnya yang memegang kendali, yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup tangan ini, itu diri kita sendiri. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, di sini ada 4 perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. 1, ilusi guru mengontrol murid, yang artinya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih
untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang artinya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka itu mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka yang melakukan perilaku ini. Karena apa? Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang ketiga, perubahan paradigma, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilakunya tertentu itu adalah suatu usaha dari dirinya untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, ya. Apapun yang dilakukannya agar dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif, ya. Untuk jangka waktu yang panjang itu sangat tidak efektif. Halo. Selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, ya. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada, di kiri ada stimulus respon dan sebelah kanan ada teori kontrolnya. Yang stimulus respon yang sebelah kiri, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Di sini yang kedua ada stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya ada orang stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya stimulus respon, pemaksaan
ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir atau menang. Selanjutnya ada disiplin positif. Di sini ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Belum. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Nah, disiplin positif di sini diartikan merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan diri, biar anak percaya diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan bentuk hukuman, tapi beda. Yang selanjutnya ada konsep disiplin positif. Apa tadi disiplin? Disiplin proses pembelajaran ya. Nah, konsepnya disiplin positif, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Di sekolah pasti sudah ada tata tertib ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Tetapi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena apa? Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan anak dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Tidak boleh anak disuruh push up 100 kali di halaman. Itu bentuk hukuman, tapi bukan kedisiplinan. Nah, sebagai pendidik, apa atau tujuan kita? Di sini kita mempunyai tujuan ya. Guru mengajar anak itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi perlu diingat kita di sini sebagai pengajar mempunyai tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 perilaku manusia. Nah, ini tadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya disuruh bapak dan ibu guru, dia akan punya pikiran apa atau yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi untuk menghindari
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia takut dihukum. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia istilahnya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nanti disuruh Bu Heti, nanti saya dikasih apa ya? Dia istilahnya ngarep, mengharap imbalan, ngarep pengen diopai, pengen dikasih imbalan apa yang akan mereka dapatkan jika dia melakukan sesuatu hal yang diinginkan. Lanjut, yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ini. Nah, mesti dia juga orang dengan motivasi ini menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Halo. Hai. Halo. Ya, sekarang tujuan dari disiplin. Bisa tahu tujuan dari disiplin? Monggo yang mau berkomen. Tujuan dari disiplin positif adalah motivasi yang ketiga pada murid untuk menjadi orang yang mereka menghargai diri sendiri dengan orang lain. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat dirinya. Tujuan dari disiplin positif artinya ya, apa? Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan dari apa? Disiplin positif. Sekarang lanjut kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan di sini, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5, ya. Ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, ada cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa toh kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang,
dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom. Yang selanjutnya kesenangan atau fun. Dan penguasaan atau power. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia tadi yang pertama, kebutuhan dasar hidup atau survival. Nah, artinya apa? Di sini kebutuhan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita perlu toh ya untuk memenuhi dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ini kita sangat memerlukan sekali. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman dan nyaman. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar manusia yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Kebutuhan atau kebutuhan yang untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang sangat tinggi, ya, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Terus biasanya mereka juga belajar karena dengan suka gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dengan atau dalam kelompok. Nah, kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini yang artinya kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau yang sangat kompeten. Bisa menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, atau didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi apa? Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan ingin dihormati. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Pengen bebas ya, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan di sini artinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah diri seseorang. Pengen bebas, freedom atau kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yang terakhir ada kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk merasa senang, ya, artinya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan saja hidup tanpa apa? Kebebasan, kesenangan, betapa menyedihkan, ya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Menurut Diane Gosen, nomor 1
yaitu posisi kontrol nomor 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru yang seperti ini yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, nanti anak-anak contohnya misalnya tidak mengerjakan PR, anak-anak disuruh push up 100 kali di halaman. Nah, itu tidak boleh, itu berupa hukuman fisik maupun verbal. Yang 2, membuat orang merasa bersalah, atau di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk menegur siswanya yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, teman. Ya, posisi kontrol yang ketiga yakni teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang selanjutnya yaitu monitor atau pemantau. Artinya dia hanya sebagai pemantau saja, ya, atau mengawasi muridnya yang berbuat kesalahan. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling bagus, yaitu yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya ini ada contoh posisi kontrol, ya. Di sini ada tindakan, contoh tindakan, misalnya dari penghukum, terus pembuat orang merasa bersalah, itu contoh tindakannya seperti ini. Misalnya contoh untuk penghukum, biasanya tindakannya itu memarahi anak, diberi apa aja, dikritik, dimuarai, terus menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan, dijuwewer anaknya. Terus posisi kontrol yang kedua, contoh tindakannya ya mendiamkan, anak didiamkan. Tapi kalau anak-anak didiamkan, dia tahu tidak apa itu salahnya. Biasanya ini untuk anak yang dewasa, ya. Kalau untuk anak SD, anak TK, kalau didiamkan dia pasti tidak akan mengerti letak permasalahannya, letak kesalahannya dia itu di mana. Terus contoh tindakan sebagai teman itu membuat pemakluman, masih anak kecil. Terus pengawas itu hanya tadi memantau dan mencatat tindakannya, tidak diberi hukuman, tidak dimarahi, tidak didiamkan, dia hanya mencatat. Terus yang selanjutnya manajer. Tindakannya guru biasanya di sini bertanya dan membuat kesepakatan. Biasanya sebelum tahun ajaran baru itu ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh satu kelas dan gurunya. Terus lanjut, di sini ada posisi penghukum, contoh perkataannya, misalnya kalau penghukum itu, kalau kamu melakukan kesalahan ini, Bapak Ibu akan memberi hukuman atau memberi apa, contohnya seperti itu kata-katanya. Terus yang pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu
Ini juga lebih halus daripada penghukum. Seharusnya kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi adalah kesalahan. Kalau teman, biasanya contoh perkataannya, lakukan demi Bapak Ibu. Kalau pengawas, perkataannya, kamu sudah tahu akibatnya kan? Kalau sebagai manajer, perkataannya, apa sebenarnya harapanmu nak? Lebih lembut. Kalau akibat, di sini penghukum contohnya, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Murid tidak peduli dengan gurunya. Gurunya menerangkan di depan, dia bermain, misalnya bermain, terus penghukum ini murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Akibatnya murid apa? Murid merasa bodoh dan atau nakal, ya. Yang selanjutnya ada teman. Akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Terus yang selanjutnya ada pengawas. Akibatnya murid mempertahankan konsekuensi perbuatannya. Kalau manajer, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Terus yang selanjutnya ada contoh pola perilaku. Kalau penghukum, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Kalau pembuat rasa bersalah, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Kalau sebagai teman, pola perilakunya menjadi lemah, tergantung, cenderung dan menunggu. Terus kalau pengawas, pola perilaku orientasi pada ganjaran dan hadiah. Kalau manajer, disiplin dirinya. Terus yang terakhir yaitu motivasi yang berkembang. Kalau penghukum itu memotivasi ekstrinsik. Kalau pembuat bersalah sama, motivasinya ekstrinsik dari luar. Teman juga ekstrinsik, pengawas ekstrinsik. Kalau yang manajer motivasinya adalah intrinsik. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja toh? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena apa? Karena kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, contoh keyakinan kelas misalnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Keyakinan kelas yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas, keyakinan akan lebih memotivasi siswa, seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu,
Di sini ada cara membuat keyakinan kelas. Caranya yakni 1. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Ya. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Yang kedua, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang dan banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas lewat curhat atau pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa toh segitiga restitusi itu? Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai atau mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat restitusi. Manfaat restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ciri-ciri restitusi yakni 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-cirinya restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri atau mendasari tindakan. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu restitusi itu menguatkan. Terus restitusi juga fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Selanjutnya adalah tahapan segitiga restitusi atau restitution triangle. Ada 3 langkah, yaitu langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Ya, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi
memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian teori kontrolnya, jika semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ya, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Itu langkah ketiganya, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya ada contoh kalimat-kalimat pada tahapan atau langkah segitiga restitusi. Ya. Pada tahap pertama, yaitu contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu contoh kalimat pada tahap yang pertama. Kemudian ada contoh kalimat untuk langkah yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ada contoh kalimat yang ketiga atau pada tahap restitusi yang ketiga. Contohnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian ada contoh kalimat lagi, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Contoh lagi, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tadi adalah contoh kalimat-kalimat pada tahapan segitiga restitusi. Demikian untuk paparan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya kepada Bapak dan Ibu guru semua dan tamu undangan. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya meminta kepada Bapak atau Ibu untuk menuliskan refleksi buat diri saya ya. Monggo jenengan tulis kritik atau saran atau masukan pada kertas yang sudah saya sediakan. Monggo jenengan tulis. Demikian presentasi saya hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk diri saya dan untuk orang banyak khususnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.